Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hujan, dan bersyukur hujan di sini tidak sampai banjir daripada saudara kita yang di luar Jawa, ya. Di mana? Sumatera, ya. Sumatera Utara, ya. Semoga Allah berikan kemudahan, ya. Semoga Allah berikan kesabaran bagi mereka, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang penting bagi kita itu senantiasa mendoakan. Kalau kita tidak mampu membantu secara jasad kita ke sana, barang, makanan, pakaian, apapun tidak bisa ke sana, minimal doa. Doa itu senjata yang ampuh, dan doa itu bisa kita lakukan di mana saja. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaan doa? Yang pertama adalah doa adalah ibadah itu sendiri. Jadi doa itu ibadah dan bernilai pahala. Panjenengan berdoa kepada Allah bernilai pahala. Kita berdoa kepada Allah bernilai pahala. Seorang ibu berdoa untuk anaknya, ya, untuk saudaranya bernilai pahala. Seorang suami mendoakan istrinya bernilai pahala. Jadi doa kebaikan yang kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bernilai pahala. Dan kita sholat itu adalah mirip dengan doa-doa yang kita lantunkan. Iya Banda, Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku, ya kan? Jadi doa-doa semua, ya, pujian kepada Allah dan doa dalam sholat itu artinya begitu, ya. Jadi doa adalah ibadah itu sendiri, ya. Sebagaimana juga disampaikan, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain. Jadi meninggalkan doa itu merupakan bentuk kesombongan. Kesombongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, jadi orang yang sombong tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah ancam dengan masuk mana? Neraka jahanam. Karena sombong itu pakaiannya Allah, tidak pantas makhluk itu memakai pakaian yang sombong. Kuatnya jasad, kuatnya tubuh itu sampai berapa lama? Ketika Allah mencabutnya sudah tidak kuat lagi. Ada teman saya yang pernah naik Semeru atau Bromo tinggi, ya. Tadi ketemu saya, dia sudah tidak kuat lagi. Padahal usianya mungkin kisar 50 katakanlah. Ya artinya apa? Di situ keterbatasan manusia dalam hal kekuatan jasadnya. Karena kekuatan itu hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang pemuda yang kuat, ketika manusia kuat, gunakan maksimal untuk di jalan Allah. Kalau masa kuat tidak maksimal di jalan Allah, di jalan setan, dia rugi masa tuanya. Tidak punya sejarah. Sudah sepuh, mau berperang sudah nggak kuat, ya kan? Mau berjuang, menuntut ilmu juga mungkin tidak semuanya mampu. Wah, teman panjenengan banyak yang sudah pulang kan? Ya, Masya Allah. Jadi jangan menunggu pulang baru belajar, nggak bisa sudah. Kita belum pulang kepada Allah, ini kita di sini semuanya persiapan. Bukan hanya jenengan saya persiapan juga, semuanya persiapan di sini. Persiapan pulang.
Lah kalau bekal yang kita bawa sedikit, ya Allah, menghadap Allah dengan apa yang bisa kita bawa? Ya. Jadi itu tadi, kita semua akan pulang kepada Allah. Perbekalan kalau pengen banyak ya benar, dimulai dari muda-muda. Ya, masa mudanya masa yang paling indah, dibuat untuk beribadah agar mendapatkan surga. Surga Allah yang tiada nilai, tiada bisa dibayangkan. Luasnya langit dan bumi sangat luas sekali. Ya, itu surganya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri ya dari menyembahku akan masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah keutamaan doa itu apa? Doa itu menunjukkan kita niku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tawakal kepada hartanya. Oh, percaya saya harta saya ini akan sampai 7 turunan dah habis. Ada yang begitu. Oh, saya percaya saya sudah siap emas 1 kilo di rumah ya, aman ya. Oh, saya sudah siap di rumah beras 1 ton untuk setahun cukup ya. Lah itu kan rencana manusia. Lah kalau sudah Allah menghilangkan beras 1 ton tadi dengan banjir, apa yang bisa dimakan? Oleh karena itu kepasrahan kita totalitas hanya kepada Allah, bukan beras 1 ton, bukan emas 1 kilo, katakanlah begitu. Bukan sawah ladang yang sudah hektaran aman, belum tentu. Amannya manusia itu kapan? Amannya kalau sudah masuk surga, aman sudah. Mongi dunia ya, di dunia ya, belum aman. Kita berusaha mengamankan diri kita masing-masing dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amankan harta kita di jalan Allah. Ya, itu aman insyaallah. Paling tidak investasi. Para sahabat pun yang sudah beramal nggak yakin diterima oleh Allah. Bukan nggak yakin, khawatir nggak diterima oleh Allah. Khawatir, mereka nangis. Sehingga di antara mereka nggak ada yang insya Allah sedikit sekali yang menyombongkan diri karena amal. Kebanyakan menangis karena amal, khawatir nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal kepada Allah. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Tawakal pada Allah. Makanya ketika kita keluar rumah doanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Keluar rumah. Ya, rumah yang kita tinggalkan ada anak, ada istri, tawakal. Biar Allah yang menjaganya. Nah, itu sudah enak. Kita pun juga berangkat bekerja keluar rumah, Allah yang menjaga kita. Ya, ada orang yakin saya keluar rumah sepedanya baru, mobilnya baru, aman. Nah, kan kalau mobilnya baru, sepedanya baru, jarang kan berdoanya nemen. Kalau mobilnya tua, sepedanya tua, doanya baru, ya Allah selamatkan. Businya sudah aus, ya, kemudian olinya sudah hitam, waduh, bannya sudah goyang-goyang, ya Allah selamatkan ya Allah. Nah, baru kalau sudah tua, mobil sepedanya doanya nemen kepada Allah, ongguan, ya Banda. Waduh, ya apa ini ya. Sebenarnya harusnya sama, mobil kita baru, sepeda kita baru, doanya kepada Allah harusnya tambah sungguh-sungguh, ya Allah sepeda saya baru, mobil saya baru, tapi nggak ada jaminan ya Allah, kalau tidak ada seizinmu nggak akan selamat ini ya Allah. Iya Banda. Nah, itu berarti kalau manusia masih merasa aman karena kendaraannya baru, mobilnya baru, bannya masih baru, oh aman mesti. Belum tentu. Berapa banyak kita lihat mobil baru sudah tabrakan, sudah kecelakaan, bannya kena paku dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu bukti kita harus tawakal kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan berdoa itu, doa juga merupakan senjata yang kuat yang digunakan seorang muslim dalam mencari kebaikan dan menolak bahaya dan keburukan. Ya, menolak bahaya dan keburukan dengan doa. Ya, setan itu mengganggu kita kapan saja, di mana saja. Ya. Jadi seperti tadi saya ada pasien ya dari Kudus ya, beliau di sana konon ya ada yang nggak suka ya,
sehingga setelah itu ada yang nggak suka, dia sakit-sakitan, tidak bisa jalan tadi. Bisa jadi disihir. Ya, tamunya tadi yang menginap di musolahnya yaitu orang Demak, ternyata ngisro di musola itu ada permainan uang di situ. Ya. Awalnya pengen cuma numpang musola untuk makmurkan, ternyata ada penipuan. Naudzubillah min dzalik. Sehingga seakan-akan diusir, dia benci sihir orang yang ibaratnya yang punya musola yang mengizinkan tadi. Hingga sakit tidak bisa jalan kakinya. Ternyata di ruqyah saya bacakan ayat Al-Quran, alhamdulillah gangguan jin, jerit-jerit dia, ada gangguannya. Nah itu seperti itulah. Ya. Oleh karena itu kita itu senjata kita itu salah satunya doa, zikir pagi dan petang. Panjenengan punya kan zikir pagi dan petang? Nah, itu yang kita lantunkan. Jangan menunggu ada musuh baru zikir, ya tidak kuat, kurang kuat. Tentara baru perang. Kalau baru latihan perang, kalau sudah ada musuh, kuat apa enggak? Ayo panjenengan semuanya di sini katalah calon tentara. Besok perang, bingung enggak jenengan? Oh, ya apa? Nyekel pistol ini. Paling bisanya jenengan sabit sama ketapel ya, atau tombak, beres lah. Atau gergaji. Ya sama ketika kita memerangi setan, tidak menunggu setannya nyerang baru latihan perang, enggak. Makanya kenapa senjatanya mukmin itu adalah doa, karena zikir kita pun juga senjata, doa yang kita lantunkan kepada Allah juga senjata. Ya, makanya kita berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Itu kapan? Kan sering kita baca Quran loh, baca ayat-ayat kebaikan, kita masih disuruh berlindung dari godaan setan. Apalagi yang kita lakukan bukan Al-Quran, maksudnya ketika kita bekerja, ketika kita berdagang dan lain sebagainya, nah itu kan tetap dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi seperti itu. Ikhwafillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis disampaikan juga, barang siapa di antara kalian telah dibukakan baginya pintu doa, pasti dibukakan pula baginya pintu rahmat. Dan tidaklah Allah diminta sesuatu yang lebih dia senangi daripada diminta kesehatan atau keselamatan. Ya. Jadi orang yang dalam hatinya selalu minta doa kepada Allah, selalu berdoa pada Allah, berarti itu salah satu pintu rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu ada yang minta garam, minta pada Allah, ya Allah saya minta garam. Ada sahabat dahulu sandalnya putus, ya Allah saya minta sandal. Walaupun setelah itu ke toko beli sandal. Ya, setelah minta baru berangkat. Loh, apakah bisa Allah tidak mengabulkan walaupun ada uang? Bisa, mau beli jatuh, tidak bisa jalan ke toko. Bisa beli apa enggak? Tidak bisa. Nyuruh orangnya jatuh lagi, ya, tidak bisa lagi. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan itu Allah senang kalau kita minta. Ya Allah minta kopi misalnya, nah, baru kita itu membuat kopi. Ya Allah ketika orang yakin buat kopi bisa ini. Lah kalau baru godok kopi, kemudian kopinya tumpah, bisa minum apa enggak? Enggak bisa. Itulah minta selalu pada Allah, ngerengek itu senang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian berdoa. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Contohnya apa yang sudah terjadi, ya, yang telah terjadi itu berdoa mohon ampun pada Allah. Ya Allah, jika masa muda saya dahulu banyak kesalahan, banyak kekurangan, ampuni hamba-Mu ya Allah. Ini kan minta pada Allah. Kemudian yang belum terjadi apa? Ya Allah, jadikanlah saya ini hamba yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah saya istiqomah ikut majelis taklim di sini ya Allah. Misalnya, jadikanlah saya istiqomah sholat berjamaah sampai akhir hayat saya ya Allah. Jadikanlah saya istiqomah di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Minta, kan belum terjadi itu, tapi kita minta.
Loh, kepada anak cucu apakah kita boleh minta? Boleh. Panjenengan yang punya anak perempuan, belum menikah, masih SD, masih SMP, minta mulai sekarang kepada Allah. Boleh minta pada Allah. Mintanya ya apa? Ya Allah, kita kan tahu ketika istri kita melahirkan sakit apa enggak? Mencengangkan apa enggak? Mencengangkan, masih bukan 2, 1, kadang yang harus operasi. Kita minta sekarang kepada Allah walaupun anak kita masih belum menikah, itu bagus. Ya Allah, mudahkanlah kelak anak saya ketika melahirkan. Ya Allah, berikanlah dia anak jodoh yang soleh. Mulai sekarang minta, walaupun menikahnya masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Karena kita nggak tahu, kita ini berdoa kepada Allah, dikasih kesempatan oleh Allah untuk berdoa sampai kapan nggak tahu. Belum tentu anak sudah dewasa mau menikah, kita masih hidup, kan belum tahu. Oleh karena itu kita minta pada Allah sejak sekarang sebanyak-banyaknya. Lek khawatir masa depan anak, kita minta pada Allah, ya Allah jadikanlah anak saya bahagia dunia akhirat. Itu yang umum sudah. Jadikanlah kelak anak cucu saya juga bahagia dunia akhirat, soleh dan solehah. Walaupun masih belum punya cucu. Tapi ini kita siapkan doa ini ketika kita belum tidak nyampe kepada cucu, doa ini insya Allah akan berjalan kepada cucunya dan Allah kabulkan. Bisa jadi kita sekarang sukses, katakanlah kita diberikan oleh Allah hidayah, kita diberikan oleh Allah kenikmatan. Bisa jadi ini doa dari kakek nenek kita terdahulu. Seperti doanya Nabi Ibrahim, ya Pak, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Beliau pengen anak cucunya kelak itu menjadi orang yang menegakkan sholat, ya Pak, enggak? Yang dekat dengan Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doa untuk masa depan perlu kita minta kepada Allah agar hidup kita tenang. Kalau semuanya dipasrahkan kepada Allah, anak kita pasrahkan kepada Allah, cucu kita pasrahkan kepada Allah, insya Allah hidup ini menjadi tenang. Jadi ibaratnya kita siap senjata dulu sebelum terjadi. Ya Allah, berikanlah kekuatan saya, kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan pikiran, kekuatan menghadapi ujian di masa sekarang dan yang akan datang. Oh amin ya Allah. Kita berdoa pada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah keutamaan doa itu apa? Doa itu adalah senjata yang digunakan para nabi dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sulit. Karena sudah terbiasa berdoa kepada Allah setiap hari, ngerengek pada Allah, ketika kondisi sulit pun tetap tambah, dosis doanya ditambah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan Nabi sering berdoa kondisi genting kan. Maksudnya doa dengan doa yang ditambah dosisnya. Ya. Jadi ketika beliau melihat jumlah kaum musyrikin pada perang Badar ya sebanyak 1.000 orang ya, sedangkan kaum muslimin berapa? 300-an orang ya. Apa yang terjadi? Kan 3 kali lipatnya musuh kan. Maksudnya musuhnya 3 kali lipat kekuatannya. Jadi orang satu melawan orang 3 katakanlah. Ya panjenengan ketika ada musuh 3 ya misalnya, khawatir apa enggak? Oh sangat khawatir. Oh kalah. Musuhnya senjatanya lengkap, jangan cuma bawa tongkat katakanlah. Ya. Akhirnya apa? Beliau tambah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat, mengangkat tangan, seraya mengatakan, ya Allah, wujudkanlah untuk kami apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, jika sekumpulan kaum muslimin ini binasa, maka tidak ada yang akan menyembah Engkau di muka bumi ini. Doanya dengan doa sangat ngerayu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikalau kaum muslimin pada waktu itu habis, mati semua, sudah enggak ada yang menyembah pada Allah. Itu seakan-akan doa ini apa ya istilahnya? Kayak semacam ancaman ya. Kayak semacam ya bukan gertakan istilahnya, ngerengek kepada Allah intinya gitu ya. Akhirnya Rasulullah terus melantunkan doa tersebut ya. Tangannya ditengadahkan ke atas menghadap kiblat sehingga selempangnya jatuh saking dasarnya beliau berdoa.
Ya, dan pada waktu itu datanglah Abu Bakar mengambil selempangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan di atas pundaknya dan menjaganya dari belakang dan berkata, "Wahai Nabi Allah, doa engkau kepada Tuhanmu sudah cukup, karena dia pasti akan mewujudkan apa yang dia janjikan untukmu." Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Dan alhamdulillah akhirnya Allah menangkan dalam perang Badar itu. Ya. Sama dengan Nabi Ayub alaihissalam, ya, menggunakan senjata doa ketika mengalami berbagai macam cobaan. Ya, terisolir dari manusia. Tidak ada lagi yang menyayanginya selain istrinya sendiri. Ya, dalam kondisi seperti itu ia tetap bersabar dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika cobaan ia telah berlarut, ya, maka berlarut lama, hampir 20 tahun diuji oleh Allah, ya. Jadi mengatakan beliau, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan, Rob, penyayang di antara semua penyayang." Ya, akhirnya dalam Allah mengatakan, "Maka kami pun memperkenankan seruan doanya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk mendapat peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala." Jadi setelah 18 tahun mungkin, ya, Nabi Ayub sakit itu, ya. Ya, macam-macam sakitnya, ya. Jadi banyak yang menyingkir karena jijik. Bayangkan antum. Kalau ada orang sakit gudik saja di daerah kita, cacar, ya, wajahnya sudah penuh dengan cacar, kita jijik apa enggak? Oh, jijik sekali. Itu sampai ditinggalkan oleh kaumnya, cuma tinggal istrinya pun juga beritanya juga meninggalkan terus balik lagi. Ya, cobaan berat. Ya, tapi beliau berdoa pada Allah karena merasa nikmat yang diberikan Allah itu masih lebih banyak daripada sakitnya. Beliau malu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya mintanya di sini dalam artian sambat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah doa dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, menjadikan hati lapang dan mempermudah urusan. Itu dengan doa. Kita mau menghadapi seseorang, khawatir nggak bisa ngomong, baca apa? Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu bisa kita baca pada Allah, kita bacakan, minta pada Allah. Ya, dalam menghadapi apapun bisa baca itu, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Kalau doa dua ini mungkin yang terkenal dan kita hafal, ya ini di bulan Bali ini tidak apa-apa, berkali-kali kita baca. Ya, jadi seperti itu. Ya. Gelisah itu juga kurang doa. Kalau masih gelisah, salah satu triknya kita bisa mendoakan orang lain. Jadi ternyata mendoakan orang lain itu salah satu bentuk agar gelisah ini berkurang. Kan pernah tak ceritakan, ya, ada di sebuah kantor, ya, perusahaan terkenal, ya, dikumpulkan karyawannya, disuruh mendoakan antara satu dengan yang lainnya atau orang di luarnya ketika 15 menit apa setengah jam kemudian. Jadi ada orang lewat, ya Allah semoga sukses, misalnya begitu. Ada orang yang lewat, semoga dia bahagia. Ada orang lewat, semoga dia tambah kaya, katakanlah begitu. Ternyata karyawan ini juga disampaikan supaya mendoakan di antara karyawan yang lainnya, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Karena di antara mereka saling mendoakan, terjadilah ketenangan di situ. Ya. Jadi tidak mungkin iri, benci jabatan, tidak mungkin kalau sudah saling mendoakan. Iya enggak? Bawahan mendoakan atasannya, atasannya mendoakan bawahannya. Ya, jadi kunci membuang benci dalam hati itu selain mendoakan. Panjenengan misalnya membenci tetangga, saudara atau siapapun, doakan terus sampai benci pada diri kita itu hilang. Sampai rasa benci iri dalam hati kita itu hilang, doakan terus dia. Kalau masih nyangkut, ya itu kotor dalam hati, membawa kotoran kemana-mana, iri dengki itu tidak enak.
ya, akan menjadikan hati kita tuh gelisah, nggak tenang. Sebaliknya orang yang ikhlas, orang yang pemaaf, itu hatinya plong, nggak banyak beban, ya. Jadi seperti itu. Barang siapa tidak mau minta kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya. Jadi Allah itu kalau tidak diminta menjadi marah. Jadi seperti itu. Ada syair ya mengatakan, janganlah engkau minta manusia satu kebutuhan, mintalah kepada yang pintunya tak pernah tertutup, yaitu Allah. Allah marah jika engkau tidak memintanya, sedangkan manusia justru marah ketika sering diminta. Ya Banda. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah doa juga menjadi senjata bagi orang yang terzalimi atau teraniaya. Ia adalah tempat berlindung bagi orang-orang yang lemah, yang putus harapan, tertutup segala pintu di hadapannya. Jadi ketika kita dizalimi, kita boleh berdoa dalam artian supaya Allah memberikan pelajaran bagi dia. Boleh. Orang Palestina dizalimi Israel, ya. Boleh orang Palestina mendoakan yang tidak baik untuk penjajah Israel itu. Laknatullah alaihi. Zionis. Ya Allah, binasakan mereka, ya enggak apa-apa begitu. Sama dengan kita ketika dizalimi boleh mendoakan yang seperti itu. Doa jelek, bukan doa jelek istilahnya. Ya. Boleh orang yang terzalimi mendoakan seperti itu, tapi memaafkan itu lebih baik, gitu aja sudah. Ya. Hujan-hujan kita naik sepeda, ada yang naik mobil di genangan air, baju kita kena, apa yang terjadi? Ya, marah-marah. Tapi lebih baik mendoakan, ya Allah jadikanlah dia selamat dunia akhirat. Sudah beres sudah. Baju yang kena air panjenengan pulang ke rumah, mungkin itu sudah kotor, ada najisnya, sehingga harus kena air. Itu peringatan. Jadi ambil positifnya saja sudah. Walaupun boleh mendoakan hati-hati nabrak misalnya gitu, boleh. Ya tapi tidak segitunya, kasihan kan. Akhirnya malaikat mendoakan balik, ya kamu nabrak juga ya apa terus. Ya. Soalnya pas hujan itu kondisinya doa insya Allah makbul. Makanya kita hujan itu banyak berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, semoga hujan yang Allah turunkan bermanfaat. Ya, jadi seperti itu. Jadi ikhwafillah yang dirahmati Allah, ya. Kita yang terzalimi boleh berdoa membalas, tapi mendoakan kebaikan adalah lebih baik. Ya, karena Allah yakin kita itu Allah akan membalasnya. Ada seorang ya waktu ronda itu ya mungkin dia pernah cerita ya, dia bercerita hartanya dihabiskan oleh kakaknya. Jadi seperti itu, harta warisan maksudnya dibagi, saudaranya nggak dibagi. Tapi yang terjadi apa? Kakaknya yang menghabiskan harta orang tuanya ini sering kekurangan, bahkan punya utang. Ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya rasa cukup itu yang memberikan Allah, bukan harta. Rasa cukup itu yang memberikan Allah, bukan tahta. Orang yang bertahta bukan berarti cukup, akan kurang. Koruptor, kira-kira orang miskin apa orang kaya? Hah? Miskin apanya? Miskin hatinya kan ya. Tapi kalau hartanya kan seakan-akan kelihatan banyak. Ya. Jarang kan orang miskin Pak Tani ya, orang nyangkul-nyangkul ngarit ya, banyak ngarit ya. Ada yang ngarit ini? Enggak ada kan ya. Orang ngarit korupsi 1 triliun ada enggak? Enggak ada. Ya, itu salah satu bukti bahwasanya harta itu belum tentu cukup. Tetapi kalau kita minta kecukupan kepada Allah, ya, insya Allah Allah akan cukupkan kita. Ya. Jadi seperti itu. Panjenengan punya telo, ya ketela di rumah. Makannya tiap hari ketela. Orang dulu ya ketela ya. Pohong ya, pohong atau telo gitu ya. Ya, dulu kan sudah biasa Pak ya. Jenengan nikmat kan dulu kan. Tak boleh. Artinya nikmat.
Ya, alhamdulillah usianya kan tambah lama, maksudnya dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Rasa syukur itu menambah nikmat. Rasa cukup itu menambah cukup, menambah tenang hati kita. Oleh karena itu, apapun yang ada di rumah kita, kita minta ya Allah, jadikanlah ini rasa cukup. Punya beras 1 karung, ya Allah cukupkanlah ini. Punya uang 1 juta, ya Allah cukupkanlah. Misalnya loh ya. Jadi seperti itu. Ada orang yakin megang uang 10 juta, wah cukup saya ini, yakin. Lah, anaknya sakit, masuk rumah sakit, habisnya 18 juta. Naudzubillah min dzalik. Cukup apa enggak sudah? Habis. Ya. Jadi oleh karena itu kita berdoa harta kita ini dicukupkan oleh Allah. Ya. Mungkin selama ini banyak orang minta kaya ya Allah, berikanlah harta yang banyak ya Allah. Ya. Boleh enggak apa-apa, tapi dengan catatan berikanlah harta yang banyak dan cukup ya Allah. Ya, ketika cukup enak buat beli mobil cukup. Mau haji cukup, mau umroh cukup. Ya, jadi itu mari kita senantiasa berdoa pada Allah agar Allah memberikan rasa cukup pada diri kita, keluarga kita, saudara kita ya. Dan semoga kelak kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istamaat ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك واتق اللهم رابطتها وادم الدهوات سبلا واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحياء بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.